Belajar jurnal penyesuaian bersama Dah SW. Halo semuanya, kembali lagi bersama Indah, tutor kalian hari ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait penyesuaian beban dibayar di muka dalam jurnal penyesuaiannya. Nah, kita akan tahu nih, kenapa beban dibayar di muka itu harus disesuaikan. Simak baik-baik dan catat poin pentingnya ya. Beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar, tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan, seperti halnya asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan juga sewa gedung. Selama waktu berjalan, jumlah biaya berkurang, tetapi pengurangannya belum dicatat. Penyesuaian beban dibayar di muka menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan neraca, yang mana pada saat pembayaran beban dibayar di muka, perusahaan mencatat sebagai harta, dan pada saat penyesuaian dicatat yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Yang kedua, ada pendekatan laba rugi, yaitu pada saat pembayaran beban dibayar di muka, perusahaan mencatat sebagai beban, dan pada saat penyesuaian dicatat yang masih tersisa atau yang belum terpakai. Kita lihat contoh soal kali ini ya. Pada tanggal 1 April 2024 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sejumlah 24 juta rupiah. Nah, kali ini kita akan menghitung jurnal penyesuaian menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Nah, untuk yang pertama kita coba untuk pendekatan neraca terlebih dahulu ya. Nah, karena menggunakan pendekatan neraca, bahwa di pendekatan neraca itu yang ditulis di jurnal itu adalah akun harta. Nah, untuk sewa gedung ini berarti untuk akun hartanya yaitu sewa dibayar di muka. Berarti untuk jurnalnya ada debit sewa dibayar di muka dan juga kreditnya kas sejumlah 24 juta rupiah. Untuk perhitungan penyesuaiannya, yaitu karena kita menggunakan pendekatan neraca, berarti kita harus mencari sewa gedung itu yang sudah terpakai, karena kita menggunakan pendekatan neraca. Jadi kita lihat berapa sih saldo yang sudah terpakai. Kita kan tadi kan membelinya itu di bulan April, sedangkan untuk jurnal penyesuaian kan itu dilakukan pada bulan Desember. Nah, antara April dan Desember itu udah ada berapa bulan sih yang sudah terpakai? Nah, kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan yang sudah terpakai. Cara perhitungannya bagaimana? Karena kita sudah tahu ya, yang sudah terpakai itu berapa bulan, yaitu ada 9 bulan, maka dari itu kita harus mencari yang saldonya, nilai nominal saldonya itu berapa. Nah, karena 9 bulan, jadi kita tulis 9 per, karena 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 9 per 12 dikali Rp 24 juta rupiah sama dengan berapa? Nah, ini kita coba coret dulu. 24 dibagi 12, 2, 9 kali 2 sama dengan 18 juta rupiah. Nah, kita di sini sudah mengetahui hasilnya. Yang sudah terpakai, sewa gedung yang sudah terpakai itu 18 juta rupiah. Maka dari itu, untuk jurnalnya sendiri, debit ada beban sewa sejumlah 18 juta, kreditnya sewa dibayar di muka sejumlah 18 juta rupiah. Artinya kita sudah mengakui beban sewa yang sudah terpakai yang telah digunakan, dan juga dalam pendekatan kali ini kita akui biaya yang benar-benar sudah digunakan, dan juga yang tersisa itu masih tercatat sebagai harta, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, sekarang kita lihat kasus yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan laba rugi. Untuk pendekatan laba rugi itu sendiri berbeda ya dari pendekatan neraca. Kalau di neraca tadi kan untuk jurnal umumnya pada saat membayar sewa itu kan dituliskan akun harta, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, untuk pendekatan laba rugi ini dituliskan akun beban sewa. Jadi debitnya beban sewa, kreditnya kas sebesar 24 juta rupiah. Nah, biasanya untuk kasus jurnal penyesuaian itu biasanya ada beberapa yang ditulis jurnal saat membayarnya, ada juga yang tidak melampirkan jurnalnya tetapi melampirkan akun-akun yang ada di dalam periode tersebut. Contoh ada beberapa soal yang nanti menunjukkan neracanya. Kalau seumpama dalam neraca itu ada sewa dibayar di muka, berarti untuk jurnal penyesuaiannya itu menggunakan pendekatan neraca. Tapi kalau seumpama di neracanya itu dituliskan bahwa ada akun beban sewa, maka dari itu dapat menggunakan pendekatan laba rugi. Begitu ya teman-teman. Oke, next kita coba hitung untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk pendekatan neraca tadi kan kita harus mencari beberapa sih
sewa yang sudah terpakai dalam satu periode. Nah, untuk pendekatan laba rugi kita berbeda. Untuk bedanya itu kan untuk pendekatan neraca yang terpakai. Nah, untuk pendekatan laba rugi ini yang dicari yaitu sisanya. Jadi bukan yang terpakai tapi sisanya. Yang dituliskan di jurnal penyesuaiannya yaitu nanti sisanya. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa yang terpakai itu 18 juta rupiah. Maka dari itu kita tinggal cari aja nih sisanya berapa. Nah, tadi sudah ada untuk awalnya kan sewa gedungnya yaitu 24 juta rupiah. Ini sewa gedungnya. Sewa gedung. Lalu, tadi kan sudah terpakai 18 juta rupiah. Maka dari itu dikurangi 18 juta rupiah. Nah, sisanya ada berapa nih? 24 juta dikurangi 18 juta rupiah. Berarti untuk sisanya yaitu 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah inilah yang kita nantinya akan dijadikan jurnal penyesuaian untuk pendekatan laba rugi tersebut. Nah, untuk cara yang kedua itu ada kalau seumpama kita nantinya tadinya belum mencari yang terpakai itu berapa, kita cari aja nih memakai rumus karena tadi kan yang terpakai itu sudah 9 bulan, berarti kita lihat sisanya berapa. Karena masanya itu 1 tahun, 12 dikurangi 9 bulan yaitu ada 3 bulan. Untuk mencari nominalnya tinggal 3/12 dikali 24 juta. Berarti hasilnya 6 juta rupiah. Jadi sama aja ya hasilnya 6 juta rupiah, cuman ini beda dalam caranya aja. Tergantung nanti di soalnya itu kita disuruh mencari dulu pendekatan neracanya atau enggak. Kalau seumpama langsung disuruh pakai pendekatan laba rugi bisa pakai cara ini aja gitu, teman-teman. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri berarti debitnya apa teman-teman? Debitnya berarti sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa sejumlah 6 juta rupiah. Artinya kita mengoreksi beban yang benar-benar sudah terpakai dan sudah menjadi beban. Lalu pada pendekatan ini kita kembalikan bagian yang belum terpakai sebagai harta agar tidak membebani laporan keuangan. Kesimpulannya ya teman-teman, untuk kedua pendekatan ini tuh sebenarnya hasilnya sama, hanya saja pencatatannya yang berbeda. Nah, untuk pendekatan neraca, ingat pendekatan neraca itu awalnya jurnalnya itu dicatat sebagai harta, jurnal umumnya saat membayar sewa itu sebagai harta. Sedangkan laba rugi, pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban. Begitu. Nah, untuk perhitungannya pendekatan neraca ini berarti menghitung yang sudah terpakai, yang sudah menjadi beban. Sedangkan untuk pendekatan laba rugi ini menghitung yang tersisa, yang masih tersisa, yang belum menjadi beban. Karena untuk pendekatan laba rugi ini untuk mengembalikan, menghitung harta yang masih tersisa, yang nantinya tidak membebani laporan keuangan itu sendiri. Nah, sudah, karena kita sudah belajar terkait jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka, coba kalian kerjakan soal di berikut ini. Terima kasih sudah belajar dengan Dah SW, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.